Seedance 2.0 dan Kling 3.0 adalah dua model video kecerdasan buatan paling kuat di planet ini. Namun kebanyakan orang masih menggunakannya dengan cara yang salah. Tapi sebelum kita masuk ke pengujian, ada sesuatu yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Model-model ini tidak dibangun dengan cara yang sama. Seedance adalah pilihan premium. Ini berfokus pada kualitas keluaran yang luar biasa, realisme sinematik, dan satu-satunya model yang memproses suara secara asli. Itulah sebabnya semua yang dihasilkannya selalu selaras sempurna. Tapi ini mahal dan memiliki batasan konten yang ketat, terutama di sekitar wajah yang realistis. Kling 3.0 di sisi lain lebih murah, lebih cepat, dan jauh lebih fleksibel dalam hal menghasilkan orang yang tampak nyata. Saya telah menguji keduanya melalui 10 tes di dalam Higgsfield. Kualitas sinematik, gerakan kompleks, gambar ke video, suara, emosi, adegan pertarungan, dan banyak lagi. Dan ada satu hasil yang cukup mengejutkan saya hingga benar-benar mengubah cara saya menggunakan kedua model ini. Jadi mari kita mulai dari yang paling penting, kualitas sinematik murni. Pertama, kita akan menuju ke Higgsfield dan klik buat video. Dari sini, kita bisa melihat semua model yang tersedia bagi kita, dan kita akan beralih antara Seedance 2.0 dan Kling 3.0 selama pengujian ini. Kita akan memberikan keduanya bidikan lanskap luas dengan sosok sendirian di tepi tebing pada saat matahari terbenam. Semua perintah akan ditautkan dalam deskripsi. Inilah hasilnya. Apa yang dilakukan Seedance dengan sains warna, cara cahaya berperilaku, kedalaman dalam bayangan, rasanya seperti diambil dengan kamera bioskop. Kling terlihat bagus, tapi Seedance terlihat sinematik. Dan perbedaan itu akan sangat berpengaruh, tergantung pada apa yang Anda buat. Jadi poin pertama diberikan kepada Seedance. Tapi kualitas sinematik hanya berguna jika model tersebut benar-benar dapat menangani apa yang terjadi di dalam bingkai. Jadi saya menguji gerakan kompleks berikutnya. Awalnya saya memberi perintah pada kedua model dengan urutan seni bela diri. Kedua model dibuka pada karakter secara realistis. Keduanya menangkap putarannya. Tapi Seedance menggunakan hampir setiap bingkai untuk memamerkan gerakan itu sendiri. Ia langsung masuk ke dalamnya, menahan kompleksitas lebih lama, dan gerakan lambat di puncak putaran sangat konsisten. Kling menghabiskan lebih banyak waktu layarnya pada intro, menunjukkan kaki karakter terlebih dahulu, dan mengarah ke atas sebelum masuk ke aksi yang sebenarnya. Ini halus. Tapi saat Anda membuat konten aksi, Anda menginginkan model yang memaksimalkan gerakan. Poin kedua untuk Seedance. Tapi yang ini lebih dekat daripada yang pertama. Sekarang, mari kita bicara tentang gambar ke video. Karena pengujian ini mengajarkan saya sesuatu tentang cara kerja Seedance 2.0 yang sebenarnya yang tidak diketahui kebanyakan orang sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil terbaik darinya, Anda tidak bisa hanya memasukkan perintah teks. Pertama, Anda perlu membangun karakter Anda di alat gambar terpisah. Jadi saya menggunakan Nano Banana Pro untuk menghasilkan potret karakter, referensi lingkungan, referensi suasana, dan pencahayaan, serta bidikan detail pakaian. 4 gambar terpisah. Lalu saya masukkan keempatnya ke Seedance dengan satu perintah. Seorang wanita muda berjalan sendirian melewati halaman blok apartemen brutalis di bawah cahaya sore yang mendung. Inilah yang bisa dilakukan oleh 4 referensi. Seedance mempertahankan karakter, lingkungan, tekstur pakaian, dan suasana di seluruh klip. Sekarang Kling 3.0 bekerja dengan cara berbeda. Alih-alih gambar referensi, ia menggunakan bingkai awal dan bingkai akhir. Jadi saya ambil itu langsung dari hasil Seedance, memasukkannya ke Kling, dan memakai perintah yang sama. Dengan begitu, kedua model bekerja dari fondasi visual yang sama. Kling melakukan pekerjaan yang baik dalam menjembatani celah antara kedua bingkai tersebut. Gerakannya mulus dan karakternya tetap terjaga. Tapi ia bekerja dengan 2 titik data. Seedance bekerja dengan 4, dan Anda bisa merasakannya pada hasilnya. Poin ketiga untuk Seedance. Nah, di tes terakhir itu, saya memberi Seedance 4 gambar referensi. Tapi apa yang terjadi jika tidak ada referensi dan kedua model tidak punya apa-apa selain kata-kata dalam perintahnya? Disitulah kepatuhan terhadap perintah berperan. Dan tes ini melihat seberapa akurat setiap model mengikuti perintah teks multi-elemen yang kompleks. Mulai dari gerakan kamera, arah pencahayaan, aksi subjek, hingga suasana. Jadi saya memberikan perintah yang sama persis kepada kedua model. Penampilan jam tangan mewah dengan gerakan kamera orbital yang lambat.
Kedua model mengikuti perintah dengan baik, tapi Kling sedikit lebih unggul. Arah pencahayaan jauh lebih terlihat pada hasil buatan Kling. Si Edens menafsirkan perintah dengan baik secara keseluruhan, tapi detail pencahayaan spesifik itu agak hilang. Selisihnya kecil, tapi dalam tes khusus tentang mengikuti instruksi, detail adalah segalanya. Poin pertama untuk Kling. Jadi sekarang kita tahu bahwa kedua model mendengarkan dengan baik. Mendengarkan perintah dan menghasilkan manusia yang meyakinkan adalah dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya tes berikutnya ini bisa dibilang yang paling praktis bagi para kreator saat ini. Karena konten gaya Ugechi biasanya menampilkan orang-orang realistis yang berbicara langsung ke kamera, saya memberi perintah pada kedua model dengan adegan seorang wanita memegang ponselnya dalam mode swafoto, berbicara langsung ke kamera tentang rasa minuman yang sangat dia sukai. Jenis iklan Ugechi yang Anda lihat di mana-mana di TikTok dan Instagram. Kling 3.0 menghasilkannya tanpa ragu. Nuansa genggam, cahaya alami, penyampaian yang meyakinkan. Ini persis seperti yang Anda inginkan untuk kampanye Ugechi. Kenapa tidak ada yang membicarakan rasa ini? Maksudku, sungguh, aku tidak mengerti kenapa ini belum ada di mana-mana. Kenapa tidak ada yang membicarakan rasa ini? Maksudku, sungguh aku tidak mengerti kenapa ini belum ada di mana-mana. Realismenya ada di level lain, tapi bisa merepotkan untuk digunakan. Jadi untuk konten buatan pengguna, Kling adalah pilihan yang jelas. Tapi untuk tes berikutnya, pilihannya mungkin tidak sejelas itu, karena kita akan membuat animasi. Dan disinilah segalanya menjadi tidak terduga. Untuk tes ini, saya mencoba dua gaya animasi yang sangat berbeda pada kedua model, anime dan 3 dimensi. Dan Sidens punya pendapat soal itu. Untuk perintah anime, saya mulai dengan adegan gaya Ghibli yang menampilkan seorang gadis di atas kereta yang melaju saat senja. Sidens langsung memblokirnya. Jadi saya mengubahnya sepenuhnya tanpa orang atau wajah. Seekor serigala di puncak gunung bersalju saat senja, melolong ke lembah di bawah, diblokir lagi. Pada titik ini, saya membuatnya sepenuhnya abstrak. Halaman kuil Jepang saat fajar bunga sakura berguguran dalam gerak lambat. Tanpa karakter sama sekali? Sidens masih memblokirnya. Masih. 3 kali percobaan, 3 kali diblokir, dan saya benar-benar masih tidak tahu kenapa. Di sisi lain, Kling menghasilkan perintah anime asli tanpa masalah apapun. Gayanya bersih, gerakannya memiliki irama gambar tangan, dan warnanya sangat tepat. Jadi untuk anime, poin ini jatuh ke tangan Kling. Tapi tes 3 dimensi menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Untuk perintah 3 dimensi, saya menggunakan robot kecil di atap yang memegang kunang-kunang bercahaya dengan detail setingkat Pixar. Dan kali ini kedua model berhasil membuatnya tanpa masalah. Keduanya tampak sangat mengesankan. Tapi Sidens lebih unggul dalam kualitas sinematik pencahayaan dan bobot emosional dari bidikannya. Cara cahaya kunang-kunang berinteraksi dengan permukaan robot terasa lebih terencana dan disengaja. Jadi untuk animasi, hasilnya terbagi. Kling memenangkan anime secara otomatis, dan Sidens memenangkan 3 dimensi. Tapi mengingat Sidens bahkan tidak bisa mencoba tes anime setelah 3 kali percobaan, saya memberikan ronde ini kepada Kling. Jadi kita sudah melihat bagaimana model-model ini menangani realisme, gerakan, dan gaya. Tapi bagaimana dengan adegan di mana semuanya bergerak sekaligus? Saya memberi kedua model urutan pertarungan yang sama untuk menguji koreografi yang rumit, banyak tubuh yang bergerak, dan momen benturan. Kedua model berhasil di sini dan menangani kerumitan fisik dengan cukup baik. Dampak tabrakan dan cara tubuh bergerak di ruang terasa didasarkan pada fisika yang nyata. Tapi tidak ada yang sempurna. Dalam hasil Sidens, beberapa pukulan pertama tidak benar-benar kena, meskipun secara visual konteksnya tidak ada. Dalam hasil Kling, pemulihan setelah benturan peti terasa agak aneh. Karakternya bangun sedikit terlalu cepat untuk bisa terasa meyakinkan. Keduanya memiliki momen masing-masing. Keduanya punya ketidakkonsistenan. Jadi yang ini sebenarnya seri. Tapi bagi siapapun yang membuat konten dengan karakter berbicara, suara dan dialog yang kompleks adalah ujian yang paling penting.
Dan disinilah perbedaan antara kedua model ini menjadi mustahil untuk diabaikan. Inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari tentang Seedance. Elon tidak menambahkan audio setelah videonya dibuat. Ia memproses Suryashta video secara bersamaan dalam satu proses. Itulah sebabnya semua yang dihasilkannya cenderung tepat ketukan dan sinkron. Jadi perintahnya menggabungkan suara lingkungan yang berlapis, ledakan, dan karakter yang mengucapkan baris dialog semuanya pada saat yang sama. Kita punya mungkin 3 menit sebelum seluruh blok ini hancur. Gerak! Ekstraksinya sekarang. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Seedance memberikan hasil sinematik, imersif, dan berlapis. Desain suaranya terasa disengaja, dan setiap elemen punya tempatnya dalam campuran dan sinkronisasi bibirnya sempurna. Kling cukup mumpuni, tapi audionya tidak memiliki kejernihan yang sama. Dan sinkronisasi bibirnya tidak begitu pas. Jadi saat audio penting, poinnya jatuh ke Seedance. Seedance 2.0 unggul dalam kualitas sinematik, gerakan kompleks, gambar ke video, suara, dialog, dan emosi. Kling 3.0 unggul dalam kepatuhan perintah, UGC, dan realisme, animasi, serta harga. Adegan pertarungannya seri. Namun tetap saja angka-angka itu tidak menceritakan seluruh kisahnya. Tidak ada satu pun dari model ini yang lebih baik dari yang lain, karena mereka dibuat untuk pekerjaan yang berbeda, dan sekarang Anda tahu persis mana yang harus dipilih tergantung situasinya, tapi kedua model ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang tersedia. Anda bisa mengakses setiap model lainnya di satu tempat di dalam Higgsfield. Jadi jika Anda ingin mencobanya, saya akan meninggalkan tautannya di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa ini bermanfaat, berikan suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.